Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah liwahidil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufuziz zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pengurus Majelis Taklim Masjid Jabal Rahmah rahimakumullah, para ibunda semua yang hadir, mudah-mudahan pertemuan kita di sore yang berbahagia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh karena itu selalu kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar kelak kita berkumpul bersama beliau menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ibunda semua yang berbahagia, pada sore ini alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian kita biasanya membahas tentang fikih ibadah, tentang cara-cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita maklum bahwa secara garis besar bahwa fikih itu harus 4 hal yang kita ketahui. Yang pertama, pokok hubungan kita kepada Allah itu disebut dengan fikih ibadah. Itu khusus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua disebut hubungan kita dengan manusia, maka disebut dengan fikih muamalah. Apa isi fikih muamalah itu Ustaz? Yang pertama, jual beli, hutang piutang, gadai menggadai, termasuk di dalamnya waris. Itu fikih muamalah. Setelah fikih muamalah berangkat masuk kajian yang ketiga, disebut dengan fikih munakahat. Apa itu fikih munakahat? Fikih hukum dalam berkeluarga. Ya, dalamnya ada nikah, ada talak, ada cerai, ada li'an, ada hubungan sumpah, termasuk hubungan suami istri dalam rumah tangga. Itu disebut dengan fikih munakahat. Ini sangat menarik, ya. Karena fikih inilah yang saya pakai di kantor selalu, ya, termasuk nikah. Ada orang yang konsultasi pernikahan, ada masalah rumah tangga, itu disebut dengan fikih munakahat. Terakhir nanti baru masuk fikih jinayah. Nah, ini fikih hukum pidana. Jadi pembahasan kita yang pertama itu tentang fikih ibadah. Sampai mana kaji kemarin, Bu? Doa berwudu. Berarti selesai kita sunat-sunat wudu. Sunat-sunat dalam berwudu. Karena dalam berwudu itu kemarin ada 4 hal yang mesti kita ketahui. Yang pertama, syarat wudu. Sudah hafal ibu-ibu itu? Lupa Ustaz. Nah, tapi setidaknya ingat-ingat lah kan. Nah, tentang syarat-syarat wudu. Ada berapa kemarin? 4. Apa-apa saja Ustaz, kembali lagi ke kajinya. Hafal ibu-ibu ya. Harus air mutlak, air mengalir. Nah, itu kemarin. Kemudian masuk tentang rukun wudu. Berapa buah rukun wudu? Ada 6 kemarin. Niat, cuci muka, cuci tangan, usap kepala, cuci kaki. Itu disebut dengan rukun-rukun wudu. Terus terakhir kemarin kita masuk tentang hal-hal yang berkaitan dengan sunat-sunat wudu. Nah, dan ini kita sudah kaji. Berapa buah kemarin sunat-sunat wudu? Banyak, tak terhitung. Mulai dari baca bismillah, membasuh telapak tangan, siwak, ya. Nah, yang mencatat bagus juga itu. Tinggal dihafal ya. Ya, dan tinggal kita amalkan dalam kehidupan kita. Sekarang kita masuk tentang hal-hal yang berkaitan dengan yang membatalkan wudu. Wa nawaqidul wudu, adapun hal yang membatalkan wudu
arba'atun, 4. Ini sedikit ya Bu. Jadi kalau terjadi yang 4 ini, wudu kita menjadi batal. Yang pertama, tayakkun. Tayakkun itu bahasa kitanya yakin. Khurujus syai', keluar sesuatu. Yakin keluar sesuatu. Apa yang keluar itu Ustaz? Ainan, baik berupa benda. Au raihan, atau berupa angin. Dari mana keluarnya? Min ahadis sabilain. Nah, bagus bahasa kitab ini. Kalau kitab ini bahasanya dari 2 jalan. Baik jalan depan maupun jalan belakang. Jadi bahasanya halus di sini. Keluar sesuatu dari 2 jalan, apapun bentuknya. Oh Ustaz, yang keluar itu kemarin cincin tetelan emas. Ya, keluar cincinnya. Batal nggak wudunya? Batal. Apapun yang keluar tetap dia batal. Tapi maksudnya di sini harus yakin. Ya kayak ibu sholat subuh, sholat apapun lah, rasa-rasanya keluar angin, rasa-rasanya berarti belum batal. Karena belum yakin. Kalau rasa-rasa belum, itu was-was namanya. Yang justru ada nanti was-was ini paling bahaya dalam sholat. Maka tidak heran kita kadang-kadang ada yang berwudu itu hampir setengah jam. Was-wasnya luar biasa. Was-was nggak boleh. Maka doa kita min syarril was. Dalam surat itu kan An-Nas itu kita berhindar kepada Allah dari sifat was-was. Karena was-was itu tidak baik. Syaitan. Sama kayak orang sholat, udah niat belum? Allah. Nggak jelas lagi. Itu namanya was-was, nggak boleh. Allahu Akbar, kan yakin kita. Jadi keyakinan itu penting. Paham Bu ya? Jadi baik benda ataupun berbentuk angin dengan syaratnya yakin, maka ketika itu dapat membatalkan wudu. Duburan kana au kubulan, baik dubur ataupun kubul. Maknanya dubur ataupun kubul, berarti depan ataupun belakang. Maka hal seperti ini dapat membatalkan wudu. Karena seluruh yang keluar dari 2 jalan itu terhitung najis. Najis dia Bu. Meskipun yang keluar itu, ibu makan durian, tetelan biji, keluar dia najis atau enggak? Najis dia, karena sudah jadi najis. Maka seluruh yang keluar itu adalah najis kecuali satu yang tidak najis. Apa yang tidak najis Bu? Sperma, air mani itu tidak najis. Kitab menyatakan, makanya kalau itu kena kain sarung, mohon maaf, kan fikih ini tidak bisa kita. Jadi kalau kajian fikih ini harus terbuka Bu ya. Kalau kena kain sarung, Rasulullah pernah kena kainnya, tetap dia bawa sholat. Kenapa? Air mani tidak najis. Kalau sempat najis Bu, ibu najis semuanya. Karena kita berasal dari sulbi wa tara'id. Kita berasal dari air mani. Air mani ini dari sarifati yang tumbuh dari tanah. Maka semua kita tercipta dari tanah. Sarifati kan dimakan, diproses baik di sulbi wa tara'id. Jadi sperma ketemu dengan opum, mohon maaf, terjadi pembuahan. Maka jadilah manusia. Kalau sempatlah bibit itu najis, ataupun kita najis. Makanya ketika dia mengenai kayak sarung atau mukena, maka itu tidak najis, sah di bawah sholat. Paham Bu ya? Yang ngaji fikih kok tidak bisa bahasa di. Ini belum sampai kaji yang sebenar-benarnya ini. Belum masuk kita masalah mandi wajib. Kalau masuk mandi wajib, terpaksa kita kaji semuanya. Karena ini yang biasa saya ajarkan kepada calon pengantin. Karena orang nikah itu kan ada namanya nasihat pernikahan, konseling.
Biasanya kalau yang nikah itu saya panggil ke ruangan, tutup pintu. Ya, bukan saya dengan perempuan itu ya, sama calon suaminya. Kalau berdua nanti kacau juga. Panggil calon suaminya, panggil calon istrinya duduk depan meja saya. Saya tanya di situ semuanya, termasuk masalah mandi wajib. Dan situ juga termasuk ditanya selama dia sebelum nikah tuh ngapain aja. Tahu di sana, rupanya banyak. Bahkan ada orang tua yang nggak tahu. Ya, ada orang tua yang tidak tahu bahwa mereka sudah berhubungan sebelum nikah. Dan sekarang banyak. Saya heran juga kok banyak anak-anak melakukan itu sekarang. Karena dia nggak hamil, kan mereka udah pintar. Mereka sudah pintar. Maka ini peringatan juga bagi kita. Dengan modal hanya handphone, kan dia tinggal WA ketemuan. Orang nggak tahu. Ya banyak. Ya, banyak yang melakukan hubungan itu namanya dalam seks pranikah. Dia sudah berhubungan sebelum nikah, dan ini perzinahan. Dosanya luar biasa. Dan hampir ada setiap bulan tuh ada itu chatting yang seperti itu. Ada. Orang tuanya nggak tahu. Ya, orang tuanya nggak tahu mereka sudah melakukan. Nah, ini bahaya, hati-hati tengok anak-anaknya di sini. Kalau dia sudah punya pacar, ini risau pula dia tidak punya. Ada kan orang tua, ini anak saya ini nggak ditegur-tegur, padahal itu dia menjaga kehormatan dia. Nah, kalau ada yang datang ya udah datang ke rumah, kan lebih aman daripada dia. Heran kita kadang-kadang nengok orang tua, anaknya nggak punya cowok, dibilangnya nggak laku. Heran kita kan. Padahal anak tadi menjaga kehormatan dia, apalagi dunia hari ini. Jadi di situ dibuka semua. Ya ada lah ilmunya. Biasanya di KUA ada ilmunya. Nggak bisa dia bohong, selesai lah di situ. Dia nggak bisa bohong. Karena hampir kawan-kawan di KUA tahu dia. Oh ini udah. Jadi ini juga kadang-kadang kawan-kawan KUA ada yang daftar kan? Nggak ada yang daftar. Udah ini tebak, ini udah kayaknya tes, kita konseling masuk ke ruangan, tanya. Dia nggak ngaku, nggak ada. Tek lama-lama selesai juga. Ya Pak sekali katanya. Selesai juga kan? Ya, padahal nggak nyangka kita kadang-kadang. Ya. Maka sekarang itu ada istilah di pernikahan LC Mil namanya. LC Mil itu kan lingkar. Apanya diukur. Kemudian puskesmas terlibat hari ini. Kada TT. Orang puskesmas ngasih kode ini kami. Kalau yang udah itu ada kodenya. Nampaklah di hasil TT. Oh ini udah. Orang puskesmas kan lebih tahu pula dari kita. Tahu di sana. Jadi ada rahasia. Dan ini tak mungkin dibongkar datanya. Kalau kami bongkarlah datanya bu, data catin yang ada di kantor tuh menggeleng ibu nengoknya. Nah itu baru masalah. Hal-hal yang terjadi hari ini yang kita lihat. Belum lagi masalah hukum-hukum munakahat ini. Yang ngerti mandi wajib paling 60-70%. Yang ngerti mandi wajib dia tidak paham. Yang mengerti hukum tentang bagaimana berhubungan suami istri sedikit yang paham. Nah ini disebut dengan fikih munakahat. Fikih munakahat ini paling menarik kalau dikaji, ya, karena menyangkut hubungan keluarga. Nah, itu yang pertama. Kan kemana-mana perginya. Apa tadi yang membatalkan untuk yang pertama? Keluar salah satu dari dua jalan. Yang kedua, apa yang kedua? Zawalul aql, hilang akal. Bahasa sederhananya hilang kesadaran. Jadi orang yang hilang kesadarannya, maka ketika itu wudunya batal. Apa contoh sederhana hilang kesadaran itu? Tidur. Kebanyakan bapak-bapak di hari Jumat khotibnya terlalu lama, atau tidur gitu kan. Kalau tidur, tapi tidur zawalun akal yang bisa menghilangkan akal. Maksudnya tidur yang betul-betul tidur. Beda dengan nu'as.
Nu'as itu bahasa kitanya tidur. Dia tidur, tapi bisa mendengarkan sekelilingnya tapi nggak paham. Nah, ibu kan sering tidur kayak gitu, dengarkan ceramah kan. Nah, lagi ini lo Ustaz tuh ceramah, pasti tanya apa ceramahnya tadi, entah. Karena masuk tapi karena ngantuk, itu nggak batal wudu. Berarti itu akalnya belum hilang. Nggak batal. Makanya kalau ada orang tidur di masjid kan gini gini kan tidak batal wudhunya. Soalnya dia setelah itu nggak mungkin dia wudhu. Tapi kalau udah tidurnya begini, ditambah pula keluar air liurnya sedikit, itu udah hilang gitu. Untuk sudah batal. Nah ini karena hadis Rasulullah. Apa kata Nabi? Paman nama falyatawadda. Barang siapa yang tertidur maka wajib dia ulangi wudunya. Maka hilang akal itu bisa membatalkan wudu. Wa kharaja bi zawalin aqal, keluar dari hilang akal itu adalah an-nu'as. Nu'as itu bahasa kitanya ngantuk berat, loro-loro ayam tadi. Tidur ayam. Kenapa? Karena beda tidur dengan nu'as. Tidur yang biasa itu sima'ul kalamil hadirin. Seluruh suara itu masuk di telinganya. Falam yufhamhu, tapi dia tidak paham. Nah, kebiasaan tuh. Dengar kok semuanya. Tapi karena kita sudah tertidur, nggak bisa memahaminya lagi. Maka hal seperti ini tidak membatalkan wudu. Nah itu hilang akal itu di sini. Baik karena gila, karena pingsan, karena tidur, karena mabuk, maka ketika itu wudu menjadi batal. Wajib diulang lagi wudunya. Itu yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, apalagi yang membatalkan wudu? Massun farjin adamiyyin, menyentuh kemaluan. Ini batal wudu. Bikaffin, sabar dulu Bu, kan belum sampai nafasnya. Menyentuh kemaluan bikaffin, dengan telapak tangan. Berarti kalau mencebokkan anak pakai ini, kan ada orang pakai ini ya kan, ada batal wudunya. Nah, jadi farjun itu baik depan ataupun belakang. Ya, kalau telapak tangan yang memegang, wudu batal. Paham ibu tuh ya? Kan anak, cucu kadang-kadang kan. Nah, kalau pakai telapak tangan tersentuh kemaluannya, berarti wudu menjadi batal wudunya. Tapi kalau ini masuk nggak kaf ini, kafun? Kafun tidak, punggung nggak masuk ya. Punggung tangan. Tapi di sini disebut dengan telapak tangan, bikafin. Walau limayyitin, atau walaupun jenazah, walaupun orang mati. Ya, seperti kita memandikan jenazah terpegang, maka ketika itu untuk juga batal. Au saghirin, atau anak kecil, meskipun anak bayi, kalau terpegang oleh telapak tangan, maka ketika itu batal. Qubulan kana au tuburan, baik yang depan ataupun di belakang. Jadi bahasa kitab itu tetap kemaluan, baik yang depan ataupun yang belakang, maka wudu tetap batal. Yadubul wudu mimmassi nahwil ana wa batinil aliyah wal athnain. Namun tetap kita disuruh berwudu jika terpegang, apa ini bahasanya? Jika terpegang anah ini bahasa kitanya apa lah bagusnya? Payah bahasa fikihnya. Selangkangan. Maaf. Ya. Terpegang itu maka wudu tidak batal, tapi sudah sikit-sikit lagi. Itu dianjurkan untuk memperbaharui wudu. Makanya di kitab ini disebutkan dianjurkan berwudu jika terpegang al-ana, paha, selangkah, bukan kemaluannya. Maka ketika itu disunnahkan seseorang itu untuk berwudu. Ketika itu. Wa kharaja bi anaibin farjul bahimah, keluar dari anak Adam ini tentu kemaluan binatang.
diam segala macam itu tidak membatalkan wudu. Jadi ketika itu maka hal-hal di batnin kafain, karena Rasulullah meriwayatkan. Jadi ada hadis ibu semua, ada hadisnya di sini. Man massa zakaran falyatawaddu, man massa farjahu falyatawaddu. Barang siapa yang terpegang kemaluan maka wudunya mesti diulang. Artinya di sini dia batal wudunya ketika itu. Udah berapa tuh? 3 secara umum ya. Yang pertama, keluar salah satu dari 2 jalan. Yang kedua, hilang akal. Yang ketiga, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Berarti kalau nggak telapak tangan, Ustaz, nggak batal dia. Nggak batal. Warabi'uha, yang keempat. Apalagi yang membatalkan wudu yang keempat? Talaqi bisyarati zakari wa untha. Bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan walau bila syahwatin, walaupun tanpa ada syahwat. Ini mazhab Syafi'i. Asal bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan maka ketika itu adalah batal. Wa in kana muharrama makruhan au mayyitan, sekalipun salah satunya terpaksa atau tersenggol, au mayyitan, walaupun jenazah laki-laki dengan perempuan tersentuh bagi kita, maka ketika itu batal wudu. Wal murad bil bashar, dimaksud kulit di sini adalah memang kulit langsung. Beda dengan kuku. Kukunya bersentuh nggak batal. Atau rambutnya bersentuh tidak batal. Di sini kuku tidak batal. Wazalika liqaulihi ta'ala. Ini apa dalilnya, Ustaz? Karena Allah berkata dalam Al-Qur'an, "Aula mastumun nisa", atau engkau bersentuhan dengan perempuan. Lamasa di sini artinya bersentuhan. Lamastum di sini maknanya adalah bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan. Bersentuh kulit laki-laki bikibarin, yang kedua-duanya sudah besar. Berarti dengan anak kecil tidak batal. Paham ya? Bikibarin. Ya balik. Kalau belum akil balik nggak batal dia. Jadi nggak masalah. Yang kedua-duanya sudah besar. Fala naqada, maka tidak batal lah bersentuh kulit dengan laki-laki dengan perempuan. Wal murad bizis saghr, apa yang dimaksud anak kecil di sini? Man la yastahwa arfan qaliban. Maksud anak kecil di sini adalah yang belum memunculkan syahwat pada kebiasaannya. Kan anak kecil kan belum ada dia syahwatnya, masih kecil, maka ketika itu wudu tidak batal. Itu yang dimaksud dengan anak kecil. Ma'a muharramatin, bukan mahram. Paham bu? Jadi yang batal itu selain mahram. Kalau mahram gak batal. Pertanyaan sekarang, mahram itu apa? Apa yang mahram itu? Mahram itu 3. Jadi mahram itu berapa? 3. Selain yang 3 ini berarti batal. Yang pertama, mahram itu nasab. Nasab maknanya satu keturunan. Siapa saja di sana? Berarti ayah, datuk sampai memanjang ke atas. Kemudian anak, cucu sampai ke bawah. Ke kirinya siapa saja? Saudara ayah dan saudara ibu. Nanti ibu, sabar dulu. Ini nasab kita kaji dulu ya. Siapa nasab tuh Ustaz? Ke atas datuk, ayah datuk, terus ke atas. Ke bawah anak, cucu, terus ke bawah cicit, terus ke bawah. Ke samping cuman sampai batas saudara ayah, saudara ibu. Jadi anak saudara ayah batal.
anak saudara ibu batal. Iya, karena boleh menikah. Jangan nanti sepupu nggak batal. Batal. Ada ipar tuh mahram, maka daripada ada ipar jangan buka aurat. Kok ibu buka ininya jilbab? Karena ada ipar saya. Emang dia siapa? Bukan mahram. Saya jujur kalau ngumpul-ngumpul keluarga besar di rumah, kadang istri kan maklum lah. Di dalam tuh mertua ada ipar udah ngumpul-ngumpul kan, kadang terbuka aja kan. Kan satu pakai karena ini mahram termasuk. Kecuali yang di rumah tuh ayah, ibu, adik, cucu dan segala macam, tidak masalah. Nah ini sabar bu. Ya kita nasab dulu, kita gaji. Ya nasab. Ponakan itu adik siapa? Ya anak saudara kita. Enggak. Itu tadi kan sama dengan anak, nggak batal wudu. Karena tapi anak ibu dengan anak dia batal. Sepupu batal. Makanya yang dikaji tadi saudara ayah, baik laki-laki mau 10 dia, perempuan. Saudara ibu, baik laki-laki atau perempuan, semuanya mahram. Tapi kalau sudah anak, enggak lagi. Kecuali anak saudara kita dengan kita itu namanya sama masih mahram itu. Maka dalam mahram itu kan itu, ke atasnya datuk sampai ke atas, ke bawah anak cucu sampai ke bawah, ke samping batasnya sampai mana? Saudara ayah, saudara ibu. Kalau di ibunya artinya anak saudara ibu nggak batal wudhunya dengan ibu. Jadi perasaan ibu ini karena sudah ibu-ibu, jadi nggak bisa dibanding ke saudara ayah kan, ke bawah lah, keponakan lah jatuh. Ibu punya saudara laki-laki, anaknya nggak batal wudhu. Ibu punya saudara perempuan, anaknya nggak batal wudhu. Ya terpaksa begitu karena seseumur. Rasa-rasa kan ke atas kan lain. Paham bu ya? Jadi sampai di situ saja. Tapi kalau anak ibu dengan anak saudara ibu batal, atau anak ibu dengan saudari ibu batal, karena dia hanya saudara seibu atau saudara seayah, karena semua itu adalah mahram. Maka ada di kitab dulu yang saya heran, di kitab itu saya ketemu sebuah kalimat, seandainya walinya menikah dengan dia, seandainya walinya menikah dengan dia. Ini saya heran, apa maksudnya di sini? Rupanya barulah saya ketahui, wali itu kan ayah kandung. Kalau nggak ada ayah kandung, datuk. Kalau nggak ada datuk, paman saudara ayah. Kalau nggak ada saudara ayah, anak saudara. Ya abang kandung dulu. Pertama ayah kandung, habis itu abang kandung. Tidak ada paman. Paman di sini maksudnya saudara ayah. Kalau saudara ayah juga meninggal, anak saudara kan sepupu. Boleh nggak dia nikah? Boleh. Itu maksudnya ketika wali seandainya nikah dia dengan menikahkan, kan tidak bisa lagi dia menikahkan. Suatu sisi dia bisa menikahkan adiknya, suatu sisi dia sah menikah dengan adiknya. Tapi tidak ada dibuat orang di kampung kita. Tapi syariat membolehkan. Fatimah nikah dengan siapa? Suami Fatimah siapa? Anak Nabi Ali. Ali anak siapa? Abu Talib. Muhammad anak siapa? Abdullah dengan Abu Talib saudara kandung. Fatimah nikah dengan Ali, berarti saudara sepupu seayah. Boleh dia jadi wali, boleh dia menikahi. Inilah saya heran kok ada rupanya ada di situ. Maka batal wudhu. Kalau di kampung kita nggak ada dibuat. Karena ini kan kayak adik. Ya, bapak kita beradik sama dia. Ada ya? Dan itu sah. Bako itu ibu dengan ayam, itu di kampung kita juga. Bako itu banyak. Bahasa kita anak mama. Oh, anak mama itu sangat dianjurkan kalau di kampung kan. Harta tidak lari keluar. Ini enggak ayah.
Ibu punya ayah, yang satu punya ayah kandung tuh beradik. Dia secara nasab kan satu darah. Dalam syariat boleh nikah. Nggak ada dibuat nikah. Tapi syariat itu yang dimaksud seandainya walinya menikahi dia, tercabutlah hak perwalian tadi. Masa dia walinya dia nikah, dia pula yang nikah kan? Ada di kitab ketemu rumah di kasusnya di ini. Seandainya dia nikah dengan anak bapaknya, ini ayahnya punya saudara, cantik pula anaknya. Nggak ada lagi saudara yang lain, kan dia walinya. Seandainya dia nikah dengan yang lain, kan dia walinya. Dia pula yang jatuh cinta. Mereka nikah sah secara syariat sah, tapi hak perwalian dicabut. Nggak ada lagi hak wali di situ. Dinikah. Ayahnya punya adik laki-laki gitu. Adik laki-laki itu punya anak. Iya. Kawin sama anak abangnya. Iya. Boleh. Boleh. Karena ini bukan mahram. Untuk batal. Kalau di semarga. Kalau di kami orang Kampar yang lebih kuat itu saudara ibu. Ini pula tuh. Ibu dia kan. Karena di budaya bundo kandung itu yang lebih dekat saudara seibu dia. Padahal yang Batak ini yang betul senasab dia, karena laki-laki. Boleh tak nikah? Boleh. Tapi di kami pun tidak dibuat orang juga. Apalagi saudara seibu itu kalau sempat nikah diusir itu. Padahal sah itu kan. Karena sesuku namanya kawin sah. Suku tidak boleh. Karena suku di Minang, di Kampar, ya di Melayu Kampar, itu kan suku ibu. Kalau di Batak suku ayah. Padahal secara syariat dua-duanya boleh. Boleh secara syariat, cuman jangan dibuat. Karena tradisi juga kita tengok. Tidak boleh. Paham Om? Itu mahram. Pertanyaan saya sekarang, sama suami batal nggak wudunya? Oke. Nanti kita kaji. Nasab yang pertama tadi ya. Jadi mahram yang pertama disebut dengan nasab. Mahram yang kedua disebut musahirah. Musahirah itu apa tuh? Ini yang disebut dengan hubungan anak menantu. Baru terjawab pertanyaan ibu. Kalau menantu, inilah jalurnya. Dia tersebut dengan hubungan mahram. Jadi ibu dengan menantu laki-laki enggak batal wudu dan enggak mahram. Enggak masalah ibu buka kepala di depan menantu. Itu. Karena enggak aurat lagi. Bukan aurat lagi. Karena dia dihukum oleh musahirah kayak anak sendiri. Jadi hubungan mertua dengan menantu itu diikat oleh Allah dengan sebutan mitsaqan ghaliza, seperti anak sendiri. Maka hukum agama durhaka kepada mertua sama dengan durhaka kepada orang tua. Maka janganlah berapa pula cekcok pula dengan mertua. Kan banyak itu dibeda-bedakan. Ya, cekcok dengan mertua. Pulang kita deh katanya. Itu kan ibu abang, ibu saya nggak ada lagi. Udah. Padahal abang dia tuh ada karena siapa? Karena ibu tuh, ya Allah. Maka dalam agama diikat di situ. Mertua itu sama hukumnya seperti orang tua. Wajib kita mengabdi. Karena sudah terhukum, wajib kita mengabdi. Maka ibu nggak usahlah marah-marah kalau suami memberi kepada orang tuanya. Kalau perlu ngomong sama abang tua, biar saya aja yang ngasih bang, kan lebih ini. Begitu. Karena kita dihukum oleh musahirah tadi. Wudu ibu tidak batal dengan mertua laki-laki ibu. Maka tidak masalah ada menantu yang merawat mertuanya yang sudah tua. Salut kita, bahkan sampai dia yang mencebokkan. Ada itu betul. Kenapa? Mereka bukan mahram lagi, bukan aurat lagi, karena dihukum mahram tadi. Itu mahram yang kedua disebut dengan musahirah. Mahram yang ketiga disebut dengan ridha. Ridha itu saudara sesusuan.
ridha istilahnya. Sama-sama tempat menyusui, maka wudunya tidak batal. Nah, jadi sama dengan saudara sendiri, tidak batal. Makanya ada ASI tadi kan, yang sifatnya sudah kenyang dia sampai 3 kali kenyang. Sama anak kita susukan, dia disusukan pula. Berarti orang ini saudara sepersusuan. Seandainya laki-laki perempuan, maka wudunya tidak batal. Haram hukumnya menikah, karena mereka saudara. Nah, itu namanya saudara sesusuan. Itu saja. Jadi yang dimaksud dengan mahar itu cuma 3. Berarti suami masuk di mana dia? Nah, ada jalurnya. Maka dalam mazhab Syafi'i, dengan suami batal. Itu kan mazhab. Khazanah fikih itu kan luas. Mazhab lain nggak batal. Yang ini kayak mazhab Maliki kalau nggak salah. Itu dia nggak batal bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan, meskipun bukan mahram. Karena dia dimaksud dengan lamastumun ini hubungan jima bahasa hubungan suami istri baru batal. Yang lain nggak batal katanya. Mazhab yang lain lagi kalau tidak salah entah Hambali, itu bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan tengok kondisi. Kalau syahwat batal, kalau tidak nggak batal. Cuma tahu nggak kita syahwat nggak syahwat? Ibu nanya dulu nanti sama bapak syahwat tadi. Berkelahi nanti. Kenapa? Jadi istilahnya di sini mazhab Syafi'i dia kehati-hatiannya lebih jauh. Tapi kalau ibu berpendapat tidak batal dengan suami Ustaz, tidak masalah. Itu juga ada pendapat. Jadi saya memberi kajian itu luas. Tapi menurut kitab ini kan batal. Paham Bu ya? Oh, kalau ada Ustaz nanti ngomong tidak batal lagi adu-adu pula Ustaz. Itu pendapat. Sama kayak kunut. Ada yang kunut, ada yang tidak berkunut. Kalau kita sholat dengan imam berkunut, kita nggak kunut, sholat tidak sah. Artinya maksudnya tidak ikut imam batal. Oh, saya nak kunut Allahumma di Nabi. Dia ngikut sendiri sujud batal sholatnya. Dia wajib pula berdiri meskipun tidak dibaca. Kalau kita berimam dengan imam yang tidak berkunut, awak berkunut batal sholat yang berkunut. Jadi intinya sholat jemaah itu ikut imam. Kan luas kita berpikir. Jadi tidak bisa kita menyalah-nyalahkan orang. Kalau basis kita itu ilmu, maka tidak bisa kita saling salah menyalahkan. Karena semuanya ada dasar. Tapi kalau ibu ingin hati-hati, maka itu batal. Paham ya? Nah, itu yang selanjutnya yang membatalkan wudu, bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan. Nah, itu hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi 4 itu saja. Hilang akal, bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan, ini yang keempat. Syaratnya bukan dengan mahram. Kalau dengan mahram itu tetap batal. Maka 4 hal ini mesti kita ketahui. Kalau tidak, berarti kita sudah termasuk berhadas. Tidak boleh sholat. Apa-apa yang diharamkan, yahrumu bil hadas. Orang yang berhadas itu haram untuk sholat. Ibu sholat sunat pun tapi masih berhadas, wudhunya batal. Dipaksa juga sholat tadi menjadi haram. Terus apalagi tawaf. Karena tawaf wajib wudhu, nggak boleh tawaf tidak berwudhu. Terus apa lagi? Wasajad, sujud syukur Bu. Maka hati-hati, orang sujud syukur itu mesti dalam keadaan berwudhu. Ini kadang-kadang dari tanah suci kan sampai di tanah itu langsung sujud syukur tak berwudhu kan. Kalau tidak berwudhu jadi haram dia. Karena kita menundukkan kepada Allah, mesti dalam keadaan suci. Nah, yang pertama tadi tidak boleh kita sholat, tidak boleh kita sujud, tidak boleh tawaf. Wa hamlul mashaf, membawa Al-Quran.
Jadi bawa Al-Quran itu wajib berwudu. Tidak boleh pegang Quran kalau tidak berwudu. Itu beda. Ada nanti ibu kajinya. Ibu ini cepat ya kan. Nggak apa-apa kalau ada yang lain kayak tafsir atau yasinan, itu nggak wudu kena apa-apa. Ini murni kitab Al-Quran. Yang Al-Quran itu nggak boleh, haram dia. Wa ma kutiba di darsil Quran, dan apapun yang ditulis dengan Al-Quran murni, nggak campuran. Pama ibu menemukan lembaran yang tercabik, untuk dulu baru ambil, karena itu di dalamnya Al-Quran, termasuk meskipun tulisannya saja, tapi tidak bercampur nih bu, murni ya Quran. Maka ketika itu walau ba'dhu ayat, walaupun hanya sebagian ayat tertulis di situ, belum semuanya, maka hal-hal yang seperti itu mesti berwudu. Makanya salah lah, kan ada pula dulu orang pakai kalung Quran kecil, tak wudu tidak, itu kan mesti wudu kita selalu, karena itu mengandung Al-Quran. Beda dengan Al-Quran digital, kayak di handphone kan beda itu. Dia tidak nampak. Maka kalau sempat pula lah berwudu harus megang digital, susah ibu nanti asal tengok WA wudu dulu kan. Kenapa? Ada Quran di dalam, tidak boleh. Itu kan sifatnya digital. Ini memang betul-betul kitab atau mushaf. Ini. Tapi kalau membaca nggak apa-apa. Baca Quran boleh. Maksud tabarruk untuk berwudu. Haram pula waraqatin, memegang lembaran-lembaran mushaf, lembaran Quran tadi tidak boleh dipegang kalau kita nggak berwudu. Walau bil biyad, walaupun bagian yang kosong yang kita pegang tetap haram dia. Walaupun pinggirannya dan segala macamnya, setidaknya setelah kita hendak memegang Quran, kita mesti dalam tidak berhadas. Ini pertanyaan ibu tadi. Wala ma'a tafsirin zadan, tidak haram memegang Al-Quran yang sudah ada tafsir. Au zadan, ada tambahan tulisan. Nampak bu? Pertanyaan ibunya ibu tidak sabar. Ada di sini. Wala ma'a tafsir. Kalau Quran yang berterjemah, kalau Quran yang bertafsir boleh. Ini memang murni mushaf Quran tadi. Maka ketika itu haram kalau kita tidak berwudu. Itu selesai masalah wudu. Besok kita masuk kaji yang lebih agak ini, mandi wajib lagi ya, kita bahas sedikit. Ada pertanyaan silakan. Silakan bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kan kita Ustaz ngaji nih, tapi yang dari digital tadi. Taruhlah kata Ustaz boleh tidak begitu? Boleh. Tapi apakah kita harus pakai sandal atau jilbab gitu? Tidak mesti juga. Mesti ya. Kadang-kadang sambil baring kita bisa juga baca-baca. Atau di mobil, sabak mobil kan bunyi, tidak ada masalah. Kalau usah pakai jilbab tidak apa-apa ya. Kalau adab ini adab lagi begini, adab kepada Al-Quran. Walaupun digital dia. Meskipun digital, tetap ada adab membaca Al-Quran, berwudu. Tapi tidak pun berwudu boleh, tidak baca Quran boleh. Berarti hilang adab satu. Ya, menghadap kiblat, banyak adabnya, termasuk bersiwak dan segala macamnya. Jadi kenanya dia adab. Kalau urusan adab tidak masuk dia dalam fikih. Babnya lain. Sama lah kayak bapak sholat di rumah pakai kain sarung saja, sah nggak sholatnya? Sah. Tapi etis atau tidak? Adabnya kena. Aurat kan tertutup karena laki-laki antara pusat dengan pakai sarung di atas ini sampai ke bawah. Sah nggak sholatnya? Sah. Jadi habis sholat bapak kalau gitu tanyain aja, sekalian kayak gini ke mall seperti ini pak gitu. Iya, kita kan menghadap Allah. Soal salah sah ini fikih. Tapi kalaulah soal etis tidak etis masuk kepada adab. Jadi ada adab di situ. Sama lah kayak baca Quran sambil tidur begini kan kurang adab kita. Boleh tak? Boleh. Dapat pahala nggak? Dapat. Tapi tentu berkurang. Tidak sesuai dengan yang dianjurkan dalam adab kita membaca Al-Quran.
Udah lagi? Ya silakan Bu. Masalah ini Ustaz, kita kan haid Ustaz. Kita kan Al-Quran tapi di alas gitu, enggak Ustaz. Hamlun tadi apa maknanya Bu? Mengangkat meskipun di alas, meskipun di apa. Yang tidak boleh itu mengangkat. Tapi membaca boleh. Ketika yang tidak boleh itu menyentuh. Enggak boleh. Dia hamlun tadi mengangkat dia tadi. Tapi kalau baca Quran balik pakai apa itu boleh dia. Oke tadi. Hamlun tadi bahasanya, hamlun itu bahasa kitanya mengangkat. Kalau sudah mengangkat itu kan menyentuh dia. Hamlun di sini. Tapi Quran murni ya. Kalau tafsir tak ada masalah. Atau terjemah atau Yasin. Kalau ada wirid Yasin dan Ustaz, wanita dalam keadaan haid Boleh baca Yasin. kalau tafsir juga boleh ya. Boleh dia terpegang. Tapi usahakan ini masuk masalah ada. Ibu tidak usah pegang, ikut aja baca. Karena orang sedang haid boleh dia membaca dan dimasuk dalam zikir. Boleh dia. Tapi jangan dipegang. Ikutin aja bacanya, boleh. Enggak maksudnya kan dia berbeda Ustaz. Pindahin gitu. Kita punya anak itu Ya darurat jatuhnya. Tapi kalau ada yang lain lagi kan bisa. Kalau darurat itu sama kayak ibu umroh. Batal nggak untuk laki-laki dengan perbuatan ketika haji? Nggak batal ya. Kenapa darurat? Kalau tidak seperti itu dia ibu hilang. Lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya. Maka ada rukhsah namanya di situ. Jadi rukhsah itu ada beberapa tempat. Sedangkan orang musafir saja bisa jamak qasar. Di situlah rukhsahnya. Bukan pindah mazhab di situ. Tapi rukhsah. Ada babnya sekali apa yang lain. Kalau bisa jangan pegang Quran ketika berhadas. Wudu dulu. Begitu. Kalau Quran murni kan tadi, kecuali ada tambahan, ada tafsir atau ada terjemah, itu tidak masalah. Ini yang Al-Quran tok istilahnya, memang tak ada campuran di dalamnya. Ya, orang haid kan tidak boleh masuk masjid. Maka nikah itu saya anjurkan. Kalau ada nikah, kok Istiqlal buat di Istiqlal itu bukan nikah di masjid. Dia di Serambi, ada ruangan. Kadang ini ijab kabul kan di masjid. Masuklah yang orang haid, orang apa kadang kan. Dan agama pun tidak menganjurkan nikah di. Nggak ada hadisnya Bu. Nikah di masjid itu nggak ada. Ya. Adikku. Nggak juga ada hadisnya nikah. Nikah itu yang penting ada wali. Tapi ini sesuai KUA menyediakan. Berarti kalau kita kan nggak bisa masuk masjid kalau kita wirid. Apa? Kalau misalkan ada pengajian, kita dalam keadaan haid nggak bisa masuk masjid. Sebetulnya di kitab tidak boleh dia masuk masjid orang haid. Tapi kita belum sampai itu. Karena ini ada beberapa pendapat. Mungkin nanti ada rukhsah di ta'lim. Nanti sampai dikit lagi. Ya. Yang penting ibu hadir selalu. Enggak ketinggalan kajian. Ada bab khusus pembahasan itu nanti. Apa-apa yang enggak boleh bagi orang haid, apa-apa yang enggak boleh bagi orang nifas. Ya jangan cemas Bu ya, tetap ngaji dulu. Tetap ngaji dulu. Karena wilayah fikih ini luas, ya. Wilayah fikih itu luas. Di sini kadang ada rukhsah, di sini ada rukhsah. Kalau ada berpakaian ada juga Ustaz. Ada. Ya, berarti saya harus Menunggu. Bagus sindiran ibu tadi. Ada pada berpakaian. Ya gini Pak Ustaz. Jadi kan ada sebagian berpendapat kalau kita pergi ke kajian wirid kita kan mau yang terbaik, Iya. yang bagus. Tapi ada orang yang bilang pengajian kok keren-kerenan mau apa gitu. Karena mertua saya itu pernah mengatakan sama saya, kamu perlu maaf loh.
tapi kok kamu pakaiannya nggak terbaik. Tapi kalau kamu dipanggil pejabat, pasti kamu berpakaian yang sebaik-baiknya. Iya. Sebaiknya yang mana itu? Berarti intinya mertua ibu sayang sama ibu. Artinya, ya pakai yang terbaik. Memang betul itu, pakai yang terbaik. Mau ke masjid, pakai yang terbaik. Tapi samakan porsinya untuk suami. Ini ke masjid terbaik, ketemu suami, mana dasar yang paling sobek itu ada keseimbangan. Ada keseimbangan. Ada pula faktor keseimbangan di situ. Iya, kita mengadu Allah itu harus terbaik. Karena Allah itu suka yang terbaik. Ya. Sebagian yang bilang pengajian aja mau bajunya ini. Itu bagaimana Pak Ustadz menghadapi masyarakat yang seperti itu? Pengajiannya? Maksudnya itu misalkan ada orang mengatakan mau pengajian aja kok mau keren-kerenan. Yang bagus. Kan kita mau menghadap Allah. Iya. Ya Allah. Masa sih Kak? Ini mertua saya. Ke rumah Allah kamu pakaiannya seperti ini. Coba kamu dipanggil gubernur, pejabat, pasti kamu lebih kuat dia. Kan ibu pernah baca ayatnya. Khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Pernah dengar ayatnya? Khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Maknanya pakailah pakaian yang terbaik kamu untuk ke rumah Allah. Karena kita menghadap ke rumah Allah, pakai pakaian yang terbaik. Makanya orang-orang dulu itulah beda sekarang. Kiai-kiai dulu kalau pergi ke masjid dia pakai sorban, pakai ikal, pakai kubah, bahkan 2 lapis. Bayangkan, hanya untuk sekedar pergi Jumat, hanya untuk sholat maghrib segala macam. Kenapa mereka mengamalkan apa yang diperintahkan tadi? Ya, kalau kita ke masjid itu pakailah yang terbaik karena kita menghadap Allah. Jadi tidak usah ragu. Daripada disimpan terus dalam lemari kan, nah dipakai tengok terus. Mau dipakai takut lusuh, akhirnya nggak dipakai baju tadi. Itu bagus. Pertanyaannya tuh izin menyampaikan bagaimana tanggapan dia sama orang yang ngomong ini gitu. Orang gitu. Kok kesini aja mesti bagus-bagus gitu. Karena mungkin dia nggak punya baju bagus. Positif thinking aja lah. Dan doakan ya, kita doakan itu saja. Mana bisa pahala kita dengan ceramah di sini atau di radio atau di apa itu? Belajar itu kan dalam sebuah kalimat para ulama itu menyatakan bahwa belajar yang paling baik itu menghadirkan guru. Itu yang paling utama. Dan juga mengaji di YouTube segala macam itu bagus, tapi kita tidak tahu sumbernya dari mana. Jangan-jangan nanti ini sumbernya akhirnya bercampur. Kok Islam tuh begini, ini pendapatnya. Maka ngaji itu ada kitab. Ya. Saya memberikan kajian, kenapa pakai kitab? Supaya jelas dasarnya. Nah, dan dari awal dibilang ini kalau ada pertentangan dengan pendapat ustadz yang lain, mungkin dia pakai kitab mazhab lain. Maka jangan diambil semuanya dari sini. Semuanya dari sini. Nanti kita pertentangkan, ini nggak boleh. Mana yang menurut ibu lebih baik, ya? Dan ini adalah kitab Syafi'i. Syafi'i itu ihtiyatnya tinggi. Dia mengambil artinya kalau kitab ini lebih baik mencegah daripada, nah itulah kira-kira itu. Karena mungkin sebagai ulama berpendapat bersentuh kulit laki dengan perempuan nggak batal. Oh batal dia kalau syahwat. Diambil pencegahan oleh mazhab Syafi'i. Pokoknya asal bersentuh batal. Nah, di sini pengambilan dalilnya. Nah, terlepaslah nanti ibu pakai begini aja Ustaz, silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau ditanya saya mengamalkan ini. Maka kalau istri saya bersentuh, saya suruh ulang wudhu lagi. Meskipun background istri saya orang Muhammadiyah. Jadi saya tidak pertentangkan Bu. Saya pondok Nahdlatul Ulama, ngaji kitab di sana kan. Istri saya tamatnya di pesantren Padang Panjang itu yang Muhammadiyah. Pas nikah tarawihnya 8 saya 20. Wah, dia 8 saya 20. Itu ketemu juga akhirnya kan diskusi.
Karena pemikiran tadi bukan mententangkan konflik yang tadi. Kalau kita kan sibuk ributnya di situ kadang-kadang. Ini rapat ini 20, ini kunut, ini tidak kunut. Akhirnya orang tidak mau salat lagi. Nah, jadi Islam itu jangan kita terlalu artinya memponis orang cepat. Apalagi disebut sesat kan lebih kacau. Masalah fikih itu khilafiyah, banyak pendapat, ya banyak pendapat. Sedangkan wali hakim saja dalam pernikahan itu banyak pendapat itu. Wali jauh boleh nggak wali hakim? Boleh dalam mazhab Syafi'i. Umpamanya bapaknya di Jawa, yang nikah di sini. Saya sebagai ikhwah, boleh saya nikahkan sebagai wali hakim karena wali jauh. Oh masih ada saudara ayahnya selagi wali yang pertama hidup. Saya pernah juga bertentangan seperti itu, mau nikahkan orang, ayahnya nggak tahu keberadaannya. Kadang juga tuh, habis nikah dulu sama ibunya, dia pergi, nggak jelas lagi, komunikasi putus, semua putus. Tapi dia punya abang kandung, dia bersikeras abang kandungnya walinya. Pak Kuah kan masih ada abang kandung saya. Boleh kamu nikahkan adik kamu, tapi pastikan bapak kamu sudah meninggal dulu, saya bilang. Karena perpindahan wali itu, kalau wali mujbirnya sudah wafat. Kalau tidak bisa kamu pastikan dia wafat, maka wajib wali hakim. Nah ini, karena kampung-kampung nggak terima, adik kandung saya katanya, ayahnya di mana, merantau dulu ke Malaysia, terus sekarang tidak tahu. Entah ada meninggal, entah begini segala macam. Itu disebut dengan wali gaib. Karena wali gaib ini wajib wali hakim. Wali hakim tidak boleh sembarangan. Yang boleh jadi wali hakim itu hanya kepala KUA. Di sebuah tempat ditugaskan. Umpama di sini ada wali hakim, berarti yang berhak menjadi wali hakim KUA payung sekaki. Selain dia nggak boleh. Kenapa? Karena kami ini ada tauliah negara namanya. Kami diberi SK oleh Menteri Agama untuk mewalikan orang yang tidak ada wali. Jadi ada SK perwalian tadi. Jadi bukan di orangnya tapi di jabatan. Nah begitu. Jadi ngambil hukum itu begitu. Satu lagi mempunyai vonis kepada seseorang. Kita mempunyai seorang teman. Jadi kalau kita mengajak pengajian dia selalu menolak. Kemudian kita marahi dia. Aku tidak mau berteman denganmu lagi. Aku mau mencari teman yang bisa membawaku ke surga. Itu bagaimana Pak Ustaz? Tapi kan ibu bawa dia ke surga, kok nyari teman lagi dia dibawa ke surga? Bawa pengajian itu kan mau. Maksud saya tidak mau berteman sama dia. Karena kalau berteman sama dia, kan otomatis lama-lama kita akan berikut. Iya. Kita marahin dia. Boleh nggak kita marahin dia pada saat dia menolak kita ajak pengajian? Nggak boleh. Ya. Karena dalam agama itu tidak ada paksaan. Dalam Islam tidak ada paksaan. Jika beriman silahkan beriman, jika tidak beriman silahkan. Ketika kewajiban seseorang itu hanya menyampaikan. Sedangkan Nabi Muhammad aja kewajibannya hanya menyampaikan. Soal ikut tidak tidak masalah. Kan dia teman kita, Pak Ustaz. Ya tetap secara muamalah kita tetap berteman. Adik atau kakak. Jangan memutuskan silaturahim hanya gara-gara hal-hal yang berkaitan tentang mengajak. Tugas kita sampai di situ. Sudah diingatkan aja, kalau tidak mau lagi ya sudah, itu saja. Alamu Salaman atau ya Ustaz, mereka tamu berkunjung. ya, Kayak Ustaz apa nggak boleh ya Ustaz? kecuali pakai alas. Kalau beralas nggak batal. Berarti memang nggak boleh ya? Nggak boleh. Sperma tadi sama nggak dengan mazi atau wazi? Apa Ustaz? Sperma tadi itu sama nggak punya sama wazi atau mazi? Wazi dengan mani. Ibu tahu wadi, Ibu? Kan ada 3 itu, mani, wadi, wazi. Sebelum sperma keluar ya. Kalau mazi itu orang yang bersyahwatan syahwat sehingga keluar seperti cairan. Ini najis. Itu najis. Wadi orang yang membawa beban karena terlalu kerja keras keluar cairan.
Perempuan keluar keputihan, semuanya najis. Berarti beda Najis. dengan sperma tadi. Sperma suci. Beda. Kalau wadi najis dia. Makanya dia tidak batal tadi Ustaz. Iya, nggak batal ya. Satu lagi, maksud tapi di luar tema bisa Ustaz. Boleh. Gini Ustaz, saya pernah dengar ada ceramah mengenai kisah Nabi melarikan diri ke gua Sur Iya. sama Abu Bakar. Iya. Di dalam gua itu Abu Bakar untuk melindungi Nabi Muhammad. Jadi setiap lubang-lubang itu ditutupi sama Abu Bakar. Iya. Karena ada suatu hari itu ular itu maksud saya itu ada lubang satu nggak ketutup. Jadi ular itu menggigit Abu Bakar. Maksud saya tuh ular itu adakah namanya? Ini kisah, ini sebetulnya hikayat, ya, hikayat ketika Rasulullah hijrah. Hijrah. Namanya gitu. Untuk apa ibu tahu nama ular tadi? Karena ada ceramah mengatakan ular itu bernama Merindukan Balkia. Rasulullah katanya. Apa namanya? Balkia. Iya, terus? Sedangkan setahu saya Balkia itu seseorang yang ditemukan dengan si ular itu. Iya, Jadi iya. penceramah itu mengatakan bahwa ular itu bernama Balkia. Iya. Tapi makanya Allah namanya. Hikayat itu banyak versi. Ya. Kalau nggak bercerita hikayat, kadang ada hikayat itu yang bersifat Israiliyah. Hikayat sifatnya bukan dalil. Hikayat itu lebih kepada motivasi. Paham ibu ya? Cerita, tapi kadang-kadang ada yang terputus sanadnya, ada yang terputus ininya. Tapi ulama membuat kayak fadhailul a'mal. Kalau orang-orang sebagian kan ada 5 itu hikayat itu. Tapi dalam kita menengok hikayat ini sebagai istilahnya fadhailul amal untuk menyemangatkan kita dalam ibadah. Sama kayak ibu, siapa yang qoma Ramadan, siapa yang sholat di bulan Ramadan, siapa yang puasa di bulan Ramadan, diampunkan oleh Allah dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Enak, sholat itu aja, tidak usah yang lain. Karena dosa ini namanya semacam motivasi kita untuk jadi jangan pula ibu tidak bisa tidur gara-gara nggak tahu nama ular tadi ini. Ular tadi kan. Saya tuh dia mengasih penceramah. Dia ngasih pertanyaan. Ah. Siapakah nama ular itu? Besok kita cari namanya. Kayaknya harus dikasih setengah mati saya nggak dapat. Iya. Merindukan Rasulullah. Oke, nanti kita cari namanya. Ya. Tapi kisah itu memang ada. Ada ya. Nah, ada kisah itu diceritakan dalam berbagai sumber kan ada ya. Nah, sampai-sampai Abu Bakar kesakitan menghubungi Rasulullah. Tapi kita cari nanti referensinya, insya Allah. Ya karena katanya nama ular itu ularnya namanya Balkia. Makanya saya Balkia. Balkia. Karena setahu saya Balkia itu Yang manusia merindukan yang ketemu dengan ular. Iya. Makanya saya kepingin memastikan. Oke, nanti kita cari lagi referensi yang bagus. Nama hikayat dia. Biar lebih jelas lagi gitu. Iya. Benar apa? Itu kisah Isra Mi'raj itu ya. Kisah hijrah itu. Melarikan diri. Ceramah hijrah. Iya, melarikan diri dia. Nanti kita cari sumbernya. Oke. Udah Bu? Jadi terakhir karena ini bulan Rajab, kita sudah bersiap-siap untuk Ramadan. Makanya doanya selalu 3 bulan ini kita harus betul-betul Bu bersiap. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dia 3 serangkai. Maka di Rajab ini karena bulan haram, itu seluruhnya dilipat gandakan. Ketika ibu puasa, maka sebagian hadis mengatakan ka'annama shoma salasuna yauman, seolah-olah dia puasa 1 hari itu sama dengan 30 hari. Itu fadilahnya. Tapi sebaliknya kalau dia buat dosa, salahnya dilipat gandakan pula. Maka kurangilah mulut tuh ngoceh sama suami, kurangi dulu. Jadi gini aja. Ngoceh, itu aja sikap gitu aja. Karena dosanya berlipat-lipat. Kita sholat subuh berjamaah. Ya. Kan kalau di bulan Rajab setelah subuh atau setelah maghrib isya salah kita baca Robi Firi Warhamni Watub Alaihi. Ya, betul Nah, Alaihi. sementara si imam ini langsung zikir. Nah kita tidak mengikut imam, kita langsung baca itu boleh? Nggak apa-apa.
zikir aja ibu, boleh. Ya, yang selesai yang wajibnya. Ya. Kalau perlu perbanyak zikir pagi, sore. Pokok di Rajab ini kita tingkatkan. Kurangi buat dosa, karena dosa dilipat gandakan pula. Ibu ngomongin orang, ya. Dulu mungkin di luar Rajab dosanya 1, tapi kalau bulan Rajab ngomongin orang bisa 30 kali tingkat dosanya. Banyak itu, makanya disitulah kita diingatkan, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita sampaikan umur kita sampai bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, udah banyak diskusi kita. Mudah-mudahan kalau ramai yang hadir kan semangat kita. Kadang yang nampak ini terus ini yang hadir semuanya. Jadi mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Ada hasilnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa sihhatil abdani wa 'afiyatiha wa nuril absari wa diyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'atan marhumah وتفرقنا يا الله من بعده تفرقا معصوما. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسلامة والبركة على هذه البيت. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسلامة على هذه الجماعة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Baik ibunda semua yang berbahagia, itulah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka saya tutup pengajian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.